Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Bogeta NIM D112116101. Saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Perancangan Pabrik Deoktil Tereptalat dari Asam Tereptalat dan 2-etil-heksanol dengan proses esterifikasi dengan kapasitas 30.000 ton per tahun. Untuk dosen pembimbingnya yaitu Bapak Syahrul Hairi, SSI MN, dan Ibu Marcelina, STMSC. Sedangkan dosen pengujinya ada Ibu Eva Pramuni Oktaviani Sitanggang, STMN, dan Ibu Lala Tarbiatun, NM, SSI MN. Baiklah, kita lanjut ke latar belakang. Pertama itu dari judul kita, yaitu adalah DOTP. Nah, impor dari DOTP ini makin tahun itu makin meningkat gitu, atau kebutuhannya selalu bertambah gitu. Hingga akhirnya pada tahun 2020 berdasarkan sumber dari Badan Pusat Statistik, impor DOTP itu sebesar 22.831,78 ton per tahun. Nah, salah satu kegunaan dari DOTP ini adalah untuk plasticizer dari PVC atau polyvinyl chloride. Dan pabrik di Indonesia yang memproduksi dari PVC itu ada banyak sekali. Untuk 5 yang terbesar itu ada PT Asahi Mas Chemical sebesar 550.000 ton per tahun, PT Siamas Pion Polymer, PT Standar Tokyo Polymer, PT Satomo Indo Vinyl Polymer, dan PT Eston Polymer itu. Itu untuk kapasitasnya bisa dilihat di slide. Dan kemudian kita lanjut ke DOTP. Proses pembuatannya itu ada dua proses, yaitu esterifikasi dan transesterifikasi. Nah, pada proses ini kami mengambil proses esterifikasi karena apa? Karena bahan bakunya itu tersedia di Indonesia, yaitu asam tereptalat dan juga 2-etil-heksanol gitu. Nah, untuk bahan baku dari DOTP sendiri, pertama itu asam tereptalat 98% itu diproduksi oleh PT Mitsubishi Chemical Indonesia yang berada di Cilegon, dan kemudian untuk bahan baku lainnya yaitu 2-etil-heksanol itu dengan kemurnian 99% itu diproduksi oleh PT Oxo Nusantara yang ada di Gresik. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, dengan tingginya produsen PVC di Indonesia dan tersedianya bahan baku DOTP di Indonesia, maka pabrik DOTP ini sangat berpotensi untuk dibangun khususnya di Kalimantan Barat. Nah, kemudian kita lanjut ke produk dan kegunaan. Pertama ada DOTP. DOTP ini banyak sekali kegunaannya, dan yang paling khusus itu digunakan sebagai plasticizer PVC atau bahan campuran dari resin PVC tersebut. Kemudian ada sebagai resin cat plastisol, perekat atau silen, ataupun plastik film gitu. Kita lanjut ke penentuan kapasitas. Nah, penentuan kapasitas ini berdasarkan data hasil produksi, impor, ekspor, dan juga konsumsi. Karena di Indonesia sendiri pabrik DOTP itu belum ada yang mendirikan, sedangkan tapi impornya itu ada gitu. Impornya ada, dan juga ekspor dan konsumsinya itu belum ada gitu. Jadi untuk perhitungan kapasitasnya itu didapatlah pada tahun 2025 itu 34.804 ton per tahun itu, atau kita bulatkan menjadi 34.000 ton per tahun. Nah, kapasitas pabrik ini kami ingin memenuhi 80% daripada kebutuhan, yaitu sebesar 27.200 ton per tahun, dan kita bulatkan ke atas menjadi 30.000 ton per tahun. Nah, mengapa kita mengambil kapasitas 80%? Karena kita juga menimbang dari sisi daya saing pasar gitu. Jika kita ambil 100%, khawatirnya kebutuhannya ini akan sangat banyak sekali sehingga harganya bisa menjadi murah. Oleh karena itu 80% ini adalah angka aman untuk penentuan dari proses kapasitas produksi. Kemudian kita lanjut ke lokasi pabrik. Nah, banyak sekali pertimbangan untuk menentukan kapasitas pabrik. Nah, namun pabrik kami ini akan kami dirikan di kawasan industri di Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Mempawah. Nah, mengapa kami ingin mendirikannya di sana? Karena berdasarkan tata ruang di Kota Mempawah sendiri, proyeksi ke depannya itu mereka sudah membagi peta-peta dari Kabupaten Mempawah itu sendiri, di mana ada untuk pemukiman, untuk industri, dan juga untuk wisata itu ada daerah-daerahnya sendiri. Nah, pada Kabupaten
Di Kabupaten Mempawah itu ada 2 daerah yang digunakan sebagai tempat atau lokasi industri gitu, yaitu ada di Kecamatan Sungai Kunyit dan juga Kecamatan Siantan. Nah, kami memilih Kecamatan Sungai Kunyit itu karena luas tanahnya cukup besar, yaitu 600 hektar, dan juga itu aksesnya sangat dekat dengan Pelabuhan Kijing, sehingga transportasi bongkar muat barang itu menjadi mudah. Dan juga karena wilayah tersebut sudah mendapatkan izin dari pemerintah, sehingga lebih mudah jika kita membangun di daerah tersebut. Kemudian kita lanjut ke PNID, pabrik dari DOTP sendiri. Ini pertama itu ini adalah tangki asam tereptalat dan ini tangki 2-etil heksanol. Proses pertama yaitu adalah mixing padat cair dari asam tereptalat dan juga 2-etil heksanol. Nah, mengapa harus di mixing? Nah, menurut paten itu jika kita mixingkan asam tereptalat dan 2-etil heksanol, maka laju reaksinya itu akan lebih cepat 37% gitu. Nah, jadi pada proses ini kami memiksikan dulu asam tereptalat dan 2-etil heksanol dengan komposisi 1:1. Kemudian hasil dari mixing ini dipanaskan dengan heater sehingga dari suhu 30 sampai ke suhu 150 derajat. Lalu masuk ke reaktor. Dan kemudian ini masih sama di tangki 2-etil heksanol. Itu kita tambahkan juga dengan katalis asam sulfat. Nah, ini sama juga dilewatkan sebelum masuk ke reaktor itu kita panaskan dengan heater sehingga suhunya dari 30 ke 150. Nah, untuk perbandingan mol ini di reaktor itu 1:2,5. Artinya 1 asam tereptalat dibanding dengan 2,5 mol dari 2-etil heksanol. Nah, proses yang terjadi pada reaktor ini adalah eksotermis. Artinya apa? Artinya panasnya akan mengalir ke lingkungan, sehingga kita memerlukan pendingin. Pendinginnya ini berjenis koil. Nah, reaksi di sini berlangsung selama 6 jam. Saat reaksinya berlangsung 6 jam, kemudian DOTP-nya itu terbentuk. Ketika DOTP-nya terbentuk, proses selanjutnya adalah pemisahan, karena pada hasil keluaran reaktor ini ada asam tereptalat yang tidak bereaksi, 2-etil heksanol sisa reaksi, DOTP, dan juga katalis dari asam sulfat. Nah, kemudian kita lanjut. Pada reaktor ini suhu masuk dan keluarnya itu sama ya, 150 derajat Celcius. Nah, untuk memanfaatkan panas dari reaktor ini, maka kami menggunakan HE gitu ya. HE di sini untuk memanaskan daripada campuran NaOH dan air yang akan digunakan pada neutralizer tank. Nah, jadi dari sini suhunya 150, kemudian dilewatkan ke HE, kita ingin suhunya itu jadi 90. Nah, kemudian masuk ke tangki penampungan sementara sebelum kita pisahkan antara asam tereptalat yang tidak bereaksi dengan campuran dari produk dan juga pengotor dan juga produk sampingnya. Nah, pada filter press ini terjadi pemisahan padat cair. Jadi asam tereptalat yang tidak bereaksi itu akan kita pisahkan berdasarkan fasa. Nah, pada fasa padat ya karena masih basah gitu ya. Jadi sebelum kita tampung kita harus keringkan dulu. Kita mengeringkannya menggunakan seperangkat alat rotary dryer dan rotary cooler. Nah, pada rotary dryer ini prinsipnya adalah bahan kita asam tereptalat yang kelembapannya tinggi itu akan dikontakkan dengan udara panas dari blower yang dilewatkan dengan heat exchanger itu, sehingga udara panas itu akan berkontak dengan bahan yang lembab sehingga terjadi perpindahan massa. Air dari bahan itu akan berpindah ke udara panas. Nah,
Kemudian setelah lewat dari dryer, kita langsung ke rotary cooler. Rotary cooler ini untuk mendinginkan keluaran dari rotary dryer karena itu panas ya dari rotary dryer sebelum akhirnya ditampung ke storage tank. Nah, kemudian kita kembali lagi ke filter press tadi, itu kan kita sudah menjelaskan fraksi padatnya akan diolah kemana. Kemudian kita akan netralisasi keluaran dari produk cairnya itu. Nah, di neutralizer tank ini. Nah, karena kita menggunakan katalis asam, jadi untuk menetralkan yaitu kita memerlukan basa dengan konsentrasi yang sama. Nah, basa yang kami gunakan adalah NaOH. Nah, NaOH di sini pertama itu akan kita mixing dulu ya dengan air karena di sini konsentrasinya 48% dan kita ingin encerkan sampai 10%. Jadi kita mixing dengan air dan di mixing ini ada tools tambahan yaitu coil pemanas. Panasnya dapat dari mana? Panasnya dapat dari HE keluaran dari reaktor tadi. Nah, jadi suhunya dari 30 itu ke 90 derajat Celcius. Dari keluaran sini juga sama 90 derajat Celcius. Kemudian kita masuk ke tangki netralisasi. Nah, tangki netralisasi ini prinsipnya sama seperti tadi saya jelaskan, yaitu kita menetralkan asam dengan basa pada konsentrasi yang sama gitu. Artinya ketika konsentrasinya 1 mol, kita akan tambahkan dengan 1 mol juga. Nah, pada proses ini terbentuk garam Na2SO4. Nah, jadi produknya adalah keluaran dari neutralizer tank ini ada asam maksud saya ada 2-ethylhexanol, ada DOTP, ada air dan juga Na2SO4. Nah, untuk memisahkan keempat tersebut, kita menggunakan alat pertama yaitu dekanter 01. Nah, prinsip kerja dekanter ini itu berdasarkan kelarutan dan juga densitas. Artinya apa? Artinya akan ada fasa berat dan juga fasa cair secara campuran. Artinya kita menghitung densitas campuran dari fasa ringan yang kita inginkan dan juga dari fasa berat yang kita inginkan. Nah, pada proses ini fasa beratnya itu adalah dari air dan juga Na2SO4 dan 2-ethylhexanol. Karena kita selain menggunakan data densitas, kita juga menggunakan data kelarutan. DOTP itu tidak larut dengan air, sedangkan 2-ethylhexanol itu larut pada air karena 2-ethylhexanol adalah golongan alkohol. Nah, namun dengan massa air yang tersisa dari produk ini, dia tidak bisa melarutkan semua 2-ethylhexanol. Artinya apa? Artinya kita memerlukan suatu metode lagi, sehingga kami tidak ingin memaksakan kinerja alat pada dekanter 1 ini. Jadi, kita akan melakukan tahap pemurnian lebih lanjut pada dekanter 02. Nah, jadi untuk fraksi beratnya itu saya ulangi lagi, ada 2-ethylhexanol, ada Na2SO4 dan juga ada air. Nah, kemudian kita akan masuk ke dekanter 02. Namun sebelum masuk ke dekanter 02, kita melakukan sebuah pretreatment dulu. Pretreatmentnya ada pada mixing 03, di mana tujuan kita adalah untuk meningkatkan kelarutan 2-ethylhexanol dengan cara menambahkan air. Jadi kita tambahkan air pada pada produk kita sehingga kelarutannya meningkat. Dan ketika kelarutannya meningkat, itu bisa kita pisahkan secara sempurna. Artinya sisa dari 2-ethylhexanol itu akan sepenuhnya berada di fase berat karena sudah kita larutkan dengan air pada mixing 03. Sedangkan fase ringan yang kita inginkan adalah DOTP. Nah, kemudian fase beratnya kita lanjutkan ke unit pengolahan lanjut untuk dekanter 2, sama juga untuk dekanter 1. Dan juga setelah ini kita pompakan, kita masuk ke cooler karena keluarannya ini adalah kondisi operasinya ini pada 90 derajat. Jadi kita mendinginkan produk kita DOTP dari 90 derajat ke 30 derajat, kemudian kita simpan ke tangki penyimpanan. Nah,
itulah proses dari perancangan pabrik DOTP dengan kapasitas 30.000 ton per tahun. Kemudian kita lanjut, ini struktur organisasi, yaitu seperti biasa ada direktur utama, kemudian direktur utama ini ada 3, ada direktur teknik dan produksi, direktur pemasaran dan keuangan, dan kepegawaian dan umum. Untuk bagian-bagiannya ada banyak, ada kepala bagian produksi, kepala bagian pemilihan instrumentasi, kepala bagian litbang, penelitian dan pengembangan. Kemudian di bawahnya ada struktur-struktur lain. Kemudian di pemasaran itu ada kepala bagian keuangan, kepala bagian pemasaran dan pergundangan. Untuk kepegawaian umum itu ada seperti personalia, humas dan kepegawaian, seksi diklat, kemudian ada kepala bagian umum, ada kesehatan, ada administrasi dan umum, dan seksi KAS, dan seksi keamanan dan keselamatan kerja. Kemudian kita lanjut ke manajemen perusahaan. Nah, bentuk perusahaan yang kami gunakan ini adalah PT atau perseroan terbatas dengan jumlah karyawan 175 karyawan dan juga waktu produksinya 24 jam selama 330 hari. Untuk petanya bisa kita lihat di sini ada area pabrik, utilitas, control room, area peluasan, area hijau, dan juga jalur transportasi. Di sini juga ada perkantoran, HSE, klinik, laboratorium, perumahan, musola, dan lain-lain. Kemudian kita lanjutkan ke utilitas. Ini adalah kebutuhan utilitas berdasarkan hasil perhitungan, yaitu ada air sebesar 26.293,23 kg per jam, ada steam sebesar 4.739, ada listrik 275 kWh, dan juga bahan bakar berupa solar yaitu 162,83 kg per jam. Kemudian kita lanjut ke analisa ekonomi. Di sini ada fixed capital investment, itu ada 476 miliar, ada kemudian working capital investment itu 116 miliar. Nah, untuk melihat kelayakan ataupun analisa ekonomi dari suatu pabrik itu banyak sekali parameternya. Pertama itu ada keuntungan sebelum pajak ya, kita dapatkan 283 miliar. Keuntungan setelah pajaknya itu 212 miliar. Kemudian cash flow itu 137 miliar. Kemudian ROI, timbal ROI-nya kita dapat 60,56%, pada standarnya itu 44%. Kemudian ada ROI setelah pajak itu ada 45,42%. Kemudian POT atau payout time sebelum pajak itu 1,42 tahun. Kemudian POT setelah pajak itu 1,8 tahun. Untuk standar kelayakannya yaitu 2 tahun. Selanjutnya kita ada data BEP atau break even point, yaitu 49,60%. Untuk rentangnya itu dari 40 sampai 60. Artinya pabrik kita ini sudah layak. Dan kemudian shutdown point itu ada 21,93%. Nah, berdasarkan hasil analisa ekonomi dan juga data-data produksi tadi, sehingga dapat disimpulkan bahwa pabrik DOTP ini sangat layak didirikan di Indonesia. Baik, sekian saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.